berfungsi sebagai kasih pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang. Terkait dengan program Kampus Mengajar 2 yang ada di Kota Padang Panjang, kita mendapatkan 2 kuota dengan 12 mahasiswa. Yang pertama di SD 15 Padang Panjang Barat atau 17 Kampung Manggis, kemudian di SD 12 Padang Panjang Barat atau 14 Bukit Surungan. Alhamdulillah pada PKM 2 ini kita mendapatkan mahasiswa yang sangat inovatif, kemudian peduli terhadap lingkungan dan mempunyai kemampuan teknologi informasi, sehingga kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terutama guru, siswa dan kepala sekolah terbantu dalam pelaksanaan literasi sekolah, kemudian dalam pelaksanaan penggunaan teknologi informasi bagi guru-guru di sekolah dasar yang ditempatkan pada kampus mengajar. Peran LPMP Sumatera Barat dalam evaluasi dan monitoring program Kampus Mengajar 2 sangat terbantu sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana mahasiswa memberikan semacam draft program yang akan dilakukan selama program Kampus Mengajar di Kota Padang Panjang. LPMP melakukan monitoring dan evaluasi selama 2 kali dalam pelaksanaan ini, sehingga mahasiswa pun mendapatkan arahan, kemudian apa yang mereka kerjakan, dan terakhir program LPMP ini juga memberikan kontribusi terhadap perbaikan yang ada di sekolah tempat kampus mengajar berada. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dalam mengontrol dan mengawasi PKM ini, kebetulan kota kita Kota Padang Panjang yang hanya ada kota kecil 2 kecamatan Barat dan Timur, dan sekolah ini berada di Kecamatan Padang Panjang Barat. Kita melakukan monitor atau kontrol kedua sekolah itu 1 kali dalam sebulan, sehingga Dinas Pendidikan dan mahasiswa terbangun kerjasama dalam pelaksanaan program kampus mengajar ini, dan mahasiswa pun melaporkan apa saja kendala jika mereka mendapatkan kendala dalam pelaksanaan PKM ini. Kemudian hal-hal baik yang dapat kita rasakan selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari mahasiswa program kampus mengajar, bahwasanya guru-guru terbantu dalam pelaksanaan penyiapan administrasi pendidikan. Kemudian guru-guru terbantu dalam pelaksanaan administrasi kelas. Yang ketiga, guru-guru terbantu dalam penguasaan teknologi informasi, di mana guru-guru yang masih belum menguasai teknologi informasi, dengan adanya program kampus mengajar ini, guru-guru mengetahui bagaimana pelaksanaan penguasaan teknologi informasi dan bagaimana melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian mahasiswa juga cukup aktif dan inovatif dalam membuat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Salah satu contohnya adalah melaksanakan lomba-lomba dalam rangka 17 Agustus. Kemudian mahasiswa juga melakukan berbagai MOU atau kerjasama yang selama ini belum maksimal dilakukan oleh sekolah, seperti kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk bagaimana penghijauan di sekolah, kerjasama dengan Dinas Perpustakaan, bagaimana mengembangkan literasi, kemudian bagaimana kerjasama dengan BRIMOB, yaitu BRIMOB Sahabat Anak Sekolah. Kemudian banyak lagi kerjasama yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap sekolah dengan pihak-pihak lain, yang selama ini belum dilakukan secara maksimal. Dengan hadirnya mahasiswa program kampus mengajar ini, sekolah mendapatkan warna baru, kemudian mendapatkan inovasi baru, bagaimana mengembangkan sekolah ke pihak luar. Yang selama ini sekolah mungkin terpaut dengan program belajar mengajar di sekolah saja, tapi dengan ada mahasiswa, sekolah lebih mengembangkan diri dengan bekerja sama pada pihak lainnya. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program kampus mengajar, yang pertama adalah kurangnya sosialisasi pelaksanaan kampus mengajar ini dari kementerian. Kemudian kita
kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahunya ada mahasiswa dalam rangka program kampus mengajar di Kota Padang Panjang, sehingga pihak sekolah pun cukup terkejut. Namun kita melaksanakan sosialisasinya dengan cara mengumpulkan kepala sekolah yang mendapatkan mahasiswa, kemudian kita sosialisasikan kepada wali murid atau orang tua atau panitia sekolah, sehingga terhadap kendala apa yang dirasakan yang pertama tadi bisa dilakukan atau dicarikan solusinya. Yang kedua, terkait dengan anggaran, kita juga tidak menyiapkan anggaran terhadap pelaksanaan kampus mengajar yang ada di Kota Padang Panjang. Harapan kami ke depannya, Kementerian bersinergi dengan LPMP atau Dinas Pendidikan bersama-sama menyusun program PKM ini, sehingga PKM ini berjalan dengan semestinya, dan mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar ini merupakan perwakilan dari kementerian yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah kendala kita berharap kedepannya mahasiswa dilakukan BIMTEK, baik itu oleh kementerian yang mungkin bekerja sama dengan LPMP atau Dinas Pendidikan terhadap mahasiswa yang telah diterima untuk menjadi mahasiswa program kampus mengajar, sehingga mahasiswa pun mendapatkan bekal ilmu sebelum terjun ke sekolah-sekolah di mana tempat mereka mengajar. Dan terakhir, dalam kampus mengajar ini kami besar harapan untuk tetap dilanjutkan, karena kami merasakan dampaknya, baik itu dampak bagi mahasiswa, bagi sekolah, dan bagi dinas pendidikan. Terutama bagi dinas pendidikan akan memudahkan pencapaian program kerja tahunan yang ada di sekolah masing-masing. Bagi mahasiswa mungkin dengan adanya ini membantu pelaksanaan proses perkuliahan mereka di masing-masing kampus. Kami berharap kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melaksanakan program kampus mengajar ini, sehingga mahasiswa pun mendapatkan ilmu pengalaman bagaimana merasakan mengajar di sekolah dasar. Dan terakhir, dalam pelaksanaan ini perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan adalah kita berharap mahasiswa yang mendapatkan program kampus mengajar ini adalah yang berasal dari latar belakang pendidikan. Karena apalagi di dalam mengajar SD, kita mengajar anak-anak usia sekolah yang belum mengerti dengan hal-hal yang terbarukan. Dengan adanya mahasiswa ini, siswa-siswa di SD pun mendapatkan pembaruan, serta guru-guru pun yang ada di sekolah mendapatkan pembaruan tentang teknologi